Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anak, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam pembelajaran daring bahasa Arab ya. Tentunya masih dengan Pak Sultan. Oke. Baik, langsung saja kita mulai. Insya Allah dalam pembelajaran kali ini kita masih meneruskan dalam tema al-ustad, yaitu guru. Nah, jika kemarin kita telah mempelajari kosakata-kosakatanya ya, seperti yang ini ya. Oke, ustadz, kemudian ustadzah, tilmid, tilmidah. Nah, fokus dalam kosakata kemarin itu adalah mengenal bahwasanya untuk menunjukkan guru itu ada dua. Guru laki-laki ustadz, kemudian guru perempuan ustadzah. Seperti itu. Nah, jadi ingat ya, walaupun satu profesi itu akan selalu ada ya di dalam bahasa Arab, profesi, benda itu dan lain sebagainya. Jadi ketika dia bentuknya perempuan, mayoritas itu ditambah dengan takmar butoh itu. Jadi ada sapam laki-laki, ada sapam perempuan. Itu. Nanti ada penggunaannya di mana? Nanti di sini kita akan bahas. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke masih kosakata ya anak-anak ya. Oke, jadi nanti sedikit kita kosakata kemudian ada percakapannya. Oke. Nah, ini ada ana di sini. Ana itu saya. Kemudian ada anti. Nah, ini semuanya nanti berkaitan dengan kata ganti ya, anak-anak ya. Kata ganti orang pertama, ana, nahnu, kata ganti orang kedua, anta, anti, kata ganti orang ketiga, huwa, hiya, seperti itu. Ya, ini ana. Ana itu saya. Kemudian anta, kamu, laki-laki, anti, kamu, perempuan. Jadi dibedakan anak-anak. Kalau saya ini bisa ke laki-laki, bisa ke perempuan, tetap saya. Tetapi kalau ke saya, kalau ke kamu laki-laki itu anta, kalau kamu perempuan anti. Begitu juga untuk kata ganti orang ketiganya yaitu huwa. Itu dia itu. Kalau dia laki-laki huwa, kalau dia perempuan hiya. Nah, kemudian nahnu itu kita. Nah, kita tidak ada perbedaan. Untuk kita tetap ke laki-laki dan perempuan sama. Jadi dibedakan. Oke, kita hafalkan ya anak-anak ya. Ana, saya, anta, kamu laki-laki, anti, kamu perempuan, huwa, dia laki-laki, hiya, dia perempuan, nahnu, kami. Oke, nah ini yang terakhir ini tentang menyebut namanya yaitu ismuhu dan ismuha. Namanya ke laki-laki sama namanya ke perempuan. Oke. Nanti untuk lebih jelasnya ke sini nanti ya. Oke. Nah, di dalam percakapan ini. Oke, kita baca bersama-sama. Dalam percakapan tema ini fokusnya adalah penggunaan kata ganti subjek orang pertama atau yang berbicara. Bisa saya, ana, bisa kami, nahnu. Dan orang kedua atau orang yang diajak bicara bisa kamu laki-laki, anta, bisa kamu perempuan, anti. Dan terakhir orang ketiga yaitu orang yang dibicarakan. Bisa dia laki-laki, huwa, dan atau dia perempuan, hiya. Jadi seperti ini anak-anak. Ini masuk dalam pembelajaran bahasa Indonesia juga ya nanti. Oke, jadi kata ganti di dalam bahasa Arab itu dia juga mengenal 3 kata ganti, yaitu kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Kata ganti orang pertama, jadi semisal ini ya dalam konteks pembicaraan. Ya, jadi contohnya ada 2 orang berbicara. Nah, ada 2 orang berbicara. Nah, orang pertama yang berbicara itu adalah kata ganti orang pertama. Bisa saya, bisa kami. Saya atau kami itu kan kata ganti orang pertama. Lah, lawan bicaranya itu kata ganti orang kedua, yaitu kamu laki-laki dan kamu perempuan. Nah, orang ketiga, kata ganti orang ketiga itu yang dibicarakan. Contoh ketika berbicara dengan Muhammad, kalian ada 2 orang, ada kalian dan Muhammad. Kemudian kalian membicarakan Ali. Ali kan nggak ada di situ. Orang yang kalian bicarakan. Nah, berarti kan kata gantinya dia. Bisa dia laki-laki dan dia perempuan. Di dalam bahasa Arab dibedakan seperti itu. Oke, paham ya anak-anak ya? Oke. Kita lanjut ke contohnya. Oke, contoh ya ini ya. Oke. Nah, ini
Contohnya ini domir, domir itu kata ganti. Itu ada anak, tadi artinya saya, nahnu kami, ini kata ganti orang pertama ya yang berbicara. Anak saya, nahnu kami, anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan, ini kata ganti orang kedua. Dan huwa dia laki-laki, hiya dia perempuan, ini kata ganti orang ketiga atau yang dibicarakan. Ini dua ini yang berbicara, bisa anak, bisa nahnu. Ini yang diajak bicara bisa anta, bisa anti. Ini yang dibicarakan bisa huwa dan hiya. Oke. Nah, ana ini penggunaannya untuk laki-laki dan perempuan. Kita cermati. Jadi bisa ke laki-laki, bisa perempuan. Ana, saya, Ahmad. Nah, ini Ahmad kan laki-laki, tetap pakai ana untuk menunjukkan sayanya. Ana Ahmad, ana tilmid. Saya Ahmad, saya tilmid. Ana Aisyah, ana tilmidah. Kalau ke ini Aisyah berarti muridnya harus ada takmar butoh. Tilmidnya ini harus ada takmar butoh karena yang dimaksud Aisyah. Saya Aisyah, saya siswi. Beda kan? Oke. Nah, untuk nahnu sama kasusnya dengan ana, yaitu digunakan untuk laki-laki dan perempuan juga. Nahnu asatid. Nah, di sini dia pakainya jamak anak-anak. Oke, asatid nahnu. Asatid itu guru laki-laki, guru-guru laki-laki. Ya guru-guru laki-laki gitu. Jadi atau bapak-bapak guru asatid itu bapak-bapak guru. Nahnu kami bapak-bapak guru. Nah, nahnu atau kami ibu-ibu guru. Oke, coba kita ke sini ya. Nah, ini ya. Asatid bentuk jamak atau bentuk banyaknya dari ustadz guru. Ustadat bentuk jamak atau bentuk banyaknya dari ustadah. Tuh, ini fungsinya. Oke. Nah, untuk menunjukkan kami, kalau ini kami kan banyak. Berarti ustadznya juga harus banyak bentuknya. Menggunakan asatid. Nah, ustad. Jadi untuk laki-laki dan perempuan sama saja. Oke. Kemudian kita belajar yang ini, kata ganti yang kedua. Anta itu untuk kamu laki. Jadi spesifik ini tidak bisa digunakan untuk yang perempuan, kamu perempuan. Jadi untuk kamu perempuan, kamu laki-laki pakainya anta. Anta Mahmud. Nah, kita cermati Mahmud. Mahmud di sini laki-laki. Berarti pakainya anta kamunya. Oke. Kamu anta Mahmud. Anta muhandis. Anta Mahmud, anta muhandis. Muhandis apa kemarin? Insinyur. Kamu Mahmud, kamu insinyur. Insinyur laki-laki ya ini. Jadi laki-laki untuk insinyur laki-laki untuk menunjukkan yang laki-laki. Anti ya, anti ini kamu perempuan. Nah, untuk Yuni, untuk menunjuk kamu, Yuni kan perempuan, berarti pakainya yang kamunya pakainya anti. Anti Yuni, anti muhandisah. Artinya kamu Yuni, kamu insinyur perempuan. Nah, harus cocok. Nah, ini pakainya muhandis karena ini yang dimaksud laki-laki, ini muhandisah karena yang dimaksud ini perempuan. Sama kasusnya dengan huwa dan hiya. Dibedakan juga untuk dia laki-laki dan dia perempuan. Ini contohnya huwa. Huwa Mansur, huwa Haris. Huwa dia Mansur, namanya Mansur. Huwa Haris, dia seorang Haris apa satpam laki-laki. Kemudian hiya juga sama. Hiya Susi ya. Hiya Susi, hiya Harisah. Susi kan perempuan, pakainya hiya untuk menunjukkan dianya. Dia Susi, dia satpam perempuan. Seperti itu anak-anak. Oke, dipahami ya. Oke, coba penjelasannya sama seperti tadi ya anak-anak ya. Jadi kita bisa lihat bahwa penggunaan kata ganti baik orang pertama, kedua, dan ketiga sudah dicontohkan secara lengkap pada contoh-contoh di atas. Contoh pertama, penggunaan kata ganti saya anak atau bisa digunakan untuk saya laki-laki maupun saya perempuan. Contohnya anak Ahmad, anak Tilmid, anak Aisyah, anak Tilmidah. Seperti itu. Jadi intinya kalau anak itu saya itu tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan penggunaannya dalam bahasa Arab, tetap menggunakan ana. Oke. Artinya saya Ahmad, saya siswa. Nah, saya Esa, saya siswi sama saja. Kemudian contoh kedua adalah contoh penggunaan kata ganti kami, nahnu, sama juga ya. Jadi kalau nahnu itu untuk kami laki-laki maupun kami perempuan sama menggunakannya kata nahnu.
Nah, berbeda ketika contoh ketiga, itu contoh ketiga dan keempat, itu kan penggunaan kata ganti kamu, dibedakan untuk kamu laki-laki dan perempuan. Contohnya ini ya, tadi, anta Mahmud, anta muhandis. Kamu Mahmud, kamu insinyur laki-laki, seperti itu. Begitu juga untuk yang anti sama. Nah, dibedakan. Kalau kamunya ke Yuni ya itu perempuan, berarti pakainya anti. Begitu juga contoh kelima dan keenam, penggunaan huwa juga dibedakan. Nah, untuk lengkapnya nanti Bapak share ini ya, PowerPoint-nya. Oke. Oke, seperti itu ya anak-anak ya. Cukup sampai di sini pembelajaran. Ya, insya Allah sedikit tapi bermanfaat dan masuk di pemahaman kalian. Baik, sampai di sini Bapak akhiri. Syukron ala istimaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.